Selamat pagi, Weekly News Info BPPJN Jateng DIY kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya, Hestu Tiasningsih. Info pertama dari Jalan Lingkar Brebes Tegal yang dibangun untuk mengurai kemacetan di jalur Pantura, khususnya di dalam Kabupaten Brebes dan Kota Tegal. Jalan lingkar ini melintasi Desa Bangsri, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, hingga Kelurahan Muara Reja, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Pembangunan jalan lingkar ini dilaksanakan secara bertahap. Tahap pertama pada tahun 2011, dilanjutkan pada tahun 2017 dan 2019 hingga 2020 sepanjang 17,4 km. Berikut penjelasan dari Junior Perkasa Setia Laksana selaku pejabat pembuat komitmen 1.1 Provinsi Jawa Tengah. Jadi untuk ST0-nya berada di kilometer 182 plus 750 di Desa Kelampok sampai dengan di kilometer 163 plus 900 itu di wilayah Tegal. Di tahap pertama dilaksanakan itu di 2011, di mana kontraknya itu 2010. Dulu sempat dibangun kurang lebih 4 kilo, namun belum tuntas. Lalu di 2017 ada lagi kelanjutannya dari ST akhir sepanjang kurang lebih 2,5 kilo. Nah, untuk tahun 2019 sampai dengan 2020 ini kita akan tuntaskan dari total 17,4 kilo, kita akan bangun 14,9 kilo. Dalam pelaksanaannya kita membagi 4 zona, di mana masing-masing zona itu terdiri dari zona 1 dari STA 0 sampai dengan STA 5, lalu zona 2 dari STA 5 sampai dengan STA 8 300, lalu zona 3 STA 8 300 sampai dengan STA 12.200, dan terakhir itu di di zona 4 STA 12.200 sampai dengan 14.900. Kalau dari total keseluruhan itu ada 8 jembatan. Untuk satu jembatan itu sudah selesai dilaksanakan di 2017, yaitu jembatan Sibelis. Yang saat ini kita laksanakan adalah 7 jembatan, di mana dari 7 itu 5 sudah kita tuntaskan untuk struktur utamanya. Lalu 2-nya masih sementara akan proses pelaksanaan, yaitu jembatan Kaligangsa dan Kali Kemiri. Jembatan Siderpa dengan total bentang 44 meter, itu dari bentang. Lalu jembatan Pemali yang sudah kita tadi lewati, yang ada underpassnya itu totalnya 130 meter, ada 3 bentang. Lalu selanjutnya ada jembatan Panjurawis sepanjang 20 meter, 1 bentang. Lalu selanjutnya ada jembatan Sigeleng 30 meter dan jembatan Sibogel 30 meter. Saat ini kita sudah relasi fisik kita sudah 32% kurang lebih. Saat ini memang ada deviasi sekitar kurang lebih 2%. Namun di lapangan juga kami melaksanakan program percepatan dengan menambah sumber daya material dan waktu lembur. Kaitan dengan adanya pandemi COVID, paket kita terkena refocusing, yaitu kita melaksanakan relaksasi fisik dan keuangan, di mana dari total keseluruhan 223 miliar, itu untuk yang dialokasikan untuk 2020 itu sebesar 114 miliar, sisanya kurang lebih sebesar 76 miliar dialokasikan di 2021. Sehingga untuk pelaksanaannya pun yang awalnya kita rencanakan PHO akhir Desember 2020 menjadi April 2021. Ya, jadi kami di sini sudah membentuk Satgas COVID, di mana pemantauan tiap minggu sudah kita lakukan juga. Jadi yang sudah kita laksanakan, seperti tadi sudah dilaksanakan juga sama tim teman-teman dari media, kita lakukan untuk pengecekan suhu tubuh, lalu mewajibkan penggunaan masker. Terus dalam pelaksanaan pekerja kita harapkan tetap bisa menjaga jarak atau physical distancing dan selalu melaksanakan cuci tangan. Ya, dan untuk dari kami sendiri sudah melakukan rapid test baik dari kami maupun dari pihak Adikarya. Preservasi jalan merupakan manajemen aset yang dilaksanakan dengan bentuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi dan rekonstruksi. Salah satunya di jalur Pantura, tepatnya di ruas jalan Pemalang, Pekalongan, Batang Plelen. Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah melalui PPK 1.2 Provinsi Jawa Tengah melakukan upaya-upaya perbaikan jalan untuk mempertahankan kondisi kemantapan jalan nasional di ruas tersebut. Simak liputan kami berikut ini. Baik Pak Jordi, bisa diceritakan ini di paket preservasi Pemalang, Pekalongan, Batang Plelen ini yang sedang berlangsung apa saja? Baik, terima kasih Mbak Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melaporkan kami PPK 12 Ruas Pemalang, Pekalongan, Batang Plelen untuk tahun 2020 ini
ruas kami yang total panjangnya 96,29 sudah memiliki kontrak long segment. Jadi di situ kita ada penanganan lingkup efektif berupa rehab mayor 3 lapis, pekerjaan aspal sepanjang 7,29 km di kontrak awal. Setelah kita cek lapangan, untuk tahun ini kita bisa selesaikan 7,8 km. Nah, untuk progresnya sampai saat ini, lingkup efektif kami sampai dengan sebelum Lebaran kita sudah menyelesaikan 1,644 km di lingkar Pemalang. Kemudian sisanya dikarenakan adanya relaksasi anggaran ke 2021 akan dimulai lagi awal bulan Oktober 2020 dan akan selesai di Januari 2021. Itu sekitar 6,2 km sisanya. Selanjutnya untuk lingkup lainnya, pekerjaan rutin jalan, itu kita ada pembersihan kerep, median, kemudian pembersihan saluran, pemotongan rumput di badan jalan, bahu, kemudian untuk pekerjaan berkala jembatan kami di 9 jembatan itu kita ada pelaksanaan hole milling dengan penutup aspal 1 lapis. Kemudian untuk rutin jembatannya kami ada pengecatan railing sederhana untuk 65 jembatan. Untuk rutinnya sendiri tahun ini kami melaksanakan dengan padat karya, skema padat karya. Jadi kami mempunyai pagu sekitar 300 juta. Itu pelaksanaannya memakan waktu 107 hari dan tiap hari kita rencanakan, kita targetkan ada 36 warga lokal yang kita pekerjakan dengan upah minimal sesuai dengan UMP UMR setempat itu 85.000 per hari. Jadi kami berkirim surat ke kepala desa, lurah setempat, kira-kira warganya yang bisa atau terkena dampak COVID bisa bekerja di paket kami. Jadi memang kita kita utamakan, prioritaskan dari warga-warga setempat yang terdampak. Hari ini seperti kita lihat di belakang sini ada pekerjaan patching, Pak. Ini kondisi jalannya seperti apa ini? Ya, untuk pekerjaan patching itu ini termasuk lingkup rutin kondisi kami. Jadi kita maksudkan untuk menjaga kemantapan jalan, terutama di ruas Pantura yang kita harus siap 24 jam terhadap lubang-lubang yang ada. Jadi begitu lubang muncul, kita punya tim yang segera sigap untuk menutupnya. Jadi kita sehari itu kita bisa menggunakan aspal sekitar 9 ton rutin untuk menjaga mengendalikan lubang-lubang yang ada. Kalau untuk pekerjaan holding itu kita fokuskan di KM 115 sampai KM 129. Jadi di situ kita ada pekerjaan cold milling, sealant dan penutupnya itu kita fokuskan di atas pekerasan combo yang seringkali terdeformasi. Jadi di situ terjadi lubang atau retakan memanjang yang kalau kita biarkan bisa membahayakan pengguna jalan. Jadi tahun ini kita untuk holdingnya kita bisa targetkan sekitar 4,4 km dengan lebar cold millingnya itu semeter, Mbak. Jadi spot-spot. Pemirsa, dari ruas jalan batas Kabupaten Wonosobo Parakan Temanggung, tepatnya di Jembatan Bailey Loduko, pada tanggal 24 dan 25 Juni 2020 telah dilaksanakan pekerjaan perbaikan lantai jembatan oleh PPKS 01 Provinsi Jawa Tengah.
Selama pelaksanaan perbaikan, lalu lintas dari arah Parakan Temanggung maupun dari arah Wonosobo ditutup total. Jembatan Bailey Lodukuh ini merupakan jembatan sementara yang dipasang di atas jembatan existing karena kerusakan pada bangunan bawah jembatan pada akhir bulan Maret 2020. Menurut PPKS 01 Provinsi Jawa Tengah, Rosiana, pihaknya telah melakukan perbaikan lantai jembatan pada malam hari pukul 8 malam hingga pukul 5 pagi dengan metode pengelasan. Hasil perbaikan tersebut akan dimonitor selama 1 minggu sejak perbaikan selesai untuk mengetahui kekuatan jembatan tersebut. Dengan kapasitas jembatan Bailey yang terbatas, maka setiap kendaraan yang melintas di jembatan tersebut berbobot maksimal 10 ton. Lalu lintas berjalan dengan sistem buka tutup jalur. Namun menurut Rosi, masih banyak kendaraan dengan beban berlebih melintas di jembatan tersebut meskipun telah diberikan rambu-rambu lalu lintas. Terkait hal ini, pihak PPK berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan setempat untuk melakukan pengecekan beban kendaraan berat yang akan melintas di jembatan tersebut. Rencananya jembatan Lodukuh akan diganti dengan jembatan permanen dan akan dilakukan pembongkaran jembatan darurat Bailey. Rosiana berharap agar proses usulan dan pelelangan paket penggantian jembatan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Sekian Weekly News Info BBPJN Jateng DIY kali ini. Saya Hestuti Asningsih dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.